Ya, selamat apa ya? Sorry. Selamat pagi, siang, sore, malam, atau kapanpun Bapak Ibu dan saudara sekalian sedang membaca dan menonton ini. Jadi judulnya adalah serba-serbi OSPF, serba-serbi OSPF. Oke, jadi apa itu OSPF? Nanti akan nyusul. Jadi pertama gue mau jelasin dulu, gue tuh certified switch, jadi cukup capable untuk jelasin SPF sedikit aja. Banyak lebih jago dari gua, jadi harapannya video ini nanti interaktif, jadi bisa tinggalkan kolom komen jika Bapak Ibu dan saudara sekalian merasa yang gua ajarkan salah, nanti gua akan edit gimana salahnya gitu kan. Apalagi banyak lebih jago dari gua ya di Cisco, di Aruba, di Siena RS, jadi saya juga ngerti dikit lah SPF. Routing. Jadi terus saya juga udah wireless certified. Ini enggak, makanya saya buat cantuman yang kedua karena ini nggak nyambung ya wireless sama OSPF. OSPF udah masuk ke area uplink, area setelah wireless gitu ya, masuk ke data center, masuk ke SP dan sebagainya. Lalu CNP Security, saya juga belajar gimana securing OSPF, itu di CNP Security ada. Oke, jadi hari ini saya akan ceritain sebuah OSPF agak loncat karena selama ini saya ngajarin Linux. Kenapa saya buat ini, saya akan ceritakan di slide kedua. Oke, pertama kita masuk ke Aruba Certified Mobility Pro. Ini ada gua, saya sedikit share saya siapa. Jadi ini saya udah jelasin di awal, saya udah sertifikasi Mobility Pro, Mobility Wireless. Yang sebenarnya saya bisa ceritain sebenarnya soal Aruba Wireless. Saya udah pernah kerja di sana juga, jadi cukup capable saya ceritain Aruba Wireless. Yang which is sebenarnya saya pengen ceritain, tapi karena keterbatasan banyak hal, saya belum bisa membuat materi lab soal mobility. Lalu saya juga udah Mobility Associate, Switch Associate. Ini switch yang lama, OSS. Jadi saya udah mengerti basic switch juga terbantu di Siena RS. Jadi di Aruba Certified Switch Associate ini lebih pro sih, banyak ceritain soal jika ada dua switch, misalnya VSF dan sebagainya. Kalau PCNSC 7 kenapa saya ceritain nih PCNSC 7? Karena sekarang udah sampai OS 10 saya cek, jadi saya 7 dulu, jadi saya masih legenda lah dulu belum ada PCNSC kayak sekarang, tiap 2 tahun ganti. Sekarang tuh PCNSC 7 tuh udah lumayan ya. Jadi 7 tuh powerful banget dulu, panorama awal, panorama 7 dan sebagainya. Saya cukup capable, saya pernah juga implement dan juga POC di beberapa customer sifatnya financial service institution. Checkpoint Sandblast ini saya udah pernah dapat. Ini soal sertifikasi sandboxnya Checkpoint. Jadi Checkpoint Palo Alto ini firewall next gen. Checkpoint ini yang berasal dari Israel, benar ya kalau nggak salah. Jadi Sandblast-nya adalah sandboxing-nya, jadi saya udah certified situ. Saya cek lagi apa saya udah expire atau belum. Yang berikutnya adalah Fortinet. Jadi ini juga Palo Alto, Checkpoint, Fortinet ini sama-sama 3 next gen firewall yang cukup powerful. Saya udah ambil sertifikasi yang Network Security Analyst. Jadi ini waktu Network Security Analyst, ini saya dapatkan sertifikasi soal Fortinalyzer, yaitu dia yang analisis apa yang terjadi di firewall-nya Fortinet atau FortiGate. Ini juga komponen-komponen lain seperti FortiMail, yang lain lah, FortiADC dan sebagainya. Lalu ada juga FortiManager, dia fungsinya untuk memanage Fortinet. Lalu CNP Security ini certified yang saya dapatkan Januari 2015. Ya, untung dan rugi juga karena COVID diperpanjang. Seharusnya Januari 2021 saya udah expire CNP Security. Nah, di sini ada kaitannya dengan SPF. Kenapa saya ceritain saya dulu di awal? Karena memang namanya sebagai manusia biasa sudah lama belum mendapatkan penghasilan. Ya, beberapa penghasilan udah dapat sih, tapi namanya juga lagi berusaha ya kita. Jadi ini yang saya bilang, dan komitmen saya buat Bapak Ibu dan sekalian sedang mencari orang-orang yang bisa konfigurasi perangkat-perangkat ini, ya. Saya bisa konfigurasi. Bahkan perangkat lain yang Bapak Ibu dan sekalian asal ada admin guide-nya, saya bisa configure. Asal ada admin guide-nya. Dan hari ini saya mau showcase sedikit. Jadi nggak hanya berbagi. Jadi kalau saya bilang hanya berbagi itu apa ya dibilang ya? Bilang hipokrit gak enak juga sih. Ya, dibilang nggak sesuai dengan fakta bahwa saya sedang showcase juga sebenarnya dengan melakukan presentasi OSPF ini. Jadi ini yang komitmen saya adalah will do OSPF for food. Nah, biasanya Bapak Ibu sekalian pernah ngecek itu kan, ada yang bilang I will do HTML, I will code HTML for food. Nah, saya bilangin I will do OSPF for food. Untuk makan saya akan configure VF. Bukannya config, kalau Bapak Ibu mau jualan juga OSPF, tahu desain OSPF, saya tahu banyak karena saya sudah pernah di lapangan ya. Terutama soal firewall itu banyak konfig OSPF-nya juga.
karena jelimet. Dan saya sekalian ini saya belajar sekalian ngajar juga Bapak Ibu dan saudara sekalian, jika ada yang kesalahan mungkin Bapak Ibu udah CCI RS, routing switching, saya first provider dan sebagainya, udah ngerti SPF lebih dalam dari saya, bisa untuk koreksi kalau ada kesalahan. Tinggalkan kolom komen di link ini atau kolom komen di YouTube channel saya. Jadi kenapa SPF? Pertama, routing statik itu capek. Nanti saya akan ceritain semuanya. Routing statik itu capek kenapa? Jadi routing statik itu apa? Nanti saya ceritain. Kedua, SPF itu punya seluruh topologi dari jaringan. Kenapa seperti itu? Karena nanti saya ceritain juga. Oke, tunggu aja. Lalu kalau ada satu perubahan topologi, dia bisa berdeteksi dengan cepat. Dan yang paling terakhir, ini pakai bahasa Inggris lagi, support multiple paths for equal cost. Jadi dia bisa support banyak path yang dibagi dalam cost yang sama. Saya tidak akan bahas yang 4, saya akan bahas 3 dulu nih di awal di video ini. Routing statik. Nah, routing itu apa pertama? Bapak Ibu harus sadar. Apa perbedaannya layer 2 dan layer 3? Saya tidak mau bahas lebih banyak, Bapak Ibu bisa googling. Tapi yang mau saya ceritain adalah perbedaan subnet pas harus di routing. Gimana caranya Bapak Ibu bisa mencapai satu subnet jika tidak di routing. Nah, Bapak Ibu jika melihat ini if config saya, ini di kali Linux saya. Bisa dilihat di sini IP address-nya 192.168.11.31.37. Nah, routing itu ketika saya cek root min n, dia membuang 000, artinya semua routing dibuang ke 11.2. 11.2 adalah gateway-nya. Gateway adalah tempat pembuangan routing. Jadi dia traffic line selain 11.0, satu subnet yang sama, misalnya satu lokal gitu ya, satu wifi atau satu kabel atau satu switch, itu dibuang ke 11.2. Dilempar ke 11.2. Lalu traffic apapun, traffic Google, traffic YouTube, traffic yang IP-nya bukan 11.0/24, itu dibuang ke 11.2. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu sekarang bisa nanya, gimana cara bikin routingnya? Itu gampang lah. Tinggal IP root 000 ke 11.2, atau ini dia langsung otomatis gitu kan. Kalau dia dapat DHCP atau IP address dari router, dia langsung tahu, oh gue buang 000 ke 11.2. Nah, gimana Bapak Ibu mau buat routing lain itu juga bisa. Misalnya 10.000/8 mau dibuang ke gateway lain. Katakan Bapak Ibu ada wifi, ada wired, ada switch, itu bisa juga. Ada kabel, ada wifi, itu bisa dibagi routingnya. Oh salah, sorry. Itu aja sih sebenarnya mau saya ceritain, tapi saya akan bahas ketiga ini ya. Routing statik capek, punya seluruh topologi dari jaringan, bisa deteksi perubahan topologi dengan cepat. Oke, kita mulai aja daripada membosankan. Lihat di sini, kita lihat aja di sini. Nah ini Bapak Ibu, kita mulai langsung ke desain. Oke. Jadi misalnya ya, saya agak grogi nih, karena mungkin bakal ada yang nawarin saya something disebut dengan ngamen atau jangan, kita nggak tahu. Kita berusaha. Oke. Jadi yang pertama saya akan buat di sini. Pertama saya lupa. Oh, lihat sini aja. Mana komputer? Oke. Gak ada komputer ya? Aduh. Lihat sini server ya. Ini server. Kita tahu lah ini gampang server. Saya dulu pertama kali jadi vendor di ini di satu perusahaan, vendor laptop, vendor Cisco waktu itu. Saya bikin tulisan kotak, tulisan gini. Saya buat di desain tuh begini, tulisan kotak, ini komputer, ini router. Aduh, diketawain bro. Itu biasalah pengalaman. Oke, kita langsung aja. Ini katakan ini server, atau let's say ini komputer lah, laptop nggak ada ya, gampang laptop ya. Mana ya? Gue cari dulu server switch. Aduh, people. Nah ini katakanlah ini si user Samuel, biar terkenal nih Samuel nih. Nah ini user Samuel. Ini user Samuel. Nah udahlah, gambar gue jelek. Udah ini kita berinteraksi lah di sini. Nah ini kita buat dulu mana ya, rectangle ya. Ini Samuel. IP-nya gue pakai IP dulu ya. Jadi ini Samuel. Oke, jangan langsung ke switch. Jadi mungkin atau ini layer 3 switch. Layer 3 kita lihat dulu aja. Ini Samuel. Jadi user Samuel mau ke router lain gitu kan, atau tempat lain gitu kan. Jadi kita lihat di sini Cisco switch. Jadi switch ya. Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, nih sekaligus saya jelasin soal switch. Nah, ini switch. Switch itu kalau Bapak Ibu dulu mungkin main Dota, main game online, dulu belum ada wireless, dulu pakai switch. Udah lupa mungkin. Dan juga ini warnet bisa switch. Jadi gini, ini Samuel, ini bisa Samuel mau ke ada komputer lain ya. Misalnya ini ada gebetannya Samuel lah ya. Bisa disebut namanya siapa ya? Semua kita tahu sama-sama ya. Kita misalnya namanya adalah siapa ya? Pakai inisial lah, CP gitu kan. Jangan CP. Ada ketahuan deh. Oke, ini misalnya namanya
Aegis. Nah, ini nama tokoh Persona 3 yang gue suka dulu. Gue gak mau kasih tahu nama gebetan gue, itu terlarang. Ini YouTube channel, ini public ya, jadi nggak boleh ketahuan. Jadi oke. Tapi jam gamblang ya, kita aja nih. Soal saya bilang jam gamblang, kita aja nih. Oke. Jadi let's say ini Samuel dan Aegis pasti ke Switch. Kenapa? Karena satu segmen. Ini satu segmen. Switch itu tidak bisa bagi routing beda karena di layer 2. Ini layer 2. Jadi satu segmen. Katakan segmennya misalnya Bapak Ibu udah ada tadi gue bilang 11.137 misalnya. Ini 166.168 11.0/24. Ini 11.37. 137. Gue suka angka, gue suka angka 14. Jadi gue misalnya let's say Samuel tuh 11.14 ya IP-nya ya, karena gue suka angka 14. Aduh. Habis itu juga ada 11.4. Nah, ini gue suka angka 14. Aduh. Oke, jadi Aegis IP-nya 11.4, Samuel IP-nya 11.14. Let's say next, ini 11.0 ya. Terus kalau Samuel mau ke Aegis ini gampang ya, langsung switch. Terus gimana Samuel mau ke internet? Nggak ada nih. Nggak ada, karena ini ibaratnya ini cuma jaringan lokal. Nah, gimana caranya mau ke internet? Jadi tambahin switch layer 3 atau tambahin router, terserah Bapak Ibu. Nah, biasanya sekarang kalau topologi sekarang tuh udah nggak ada router. Nggak ada router. Ini topologi ini jadul lah, belum ada wifi. Aduh, bikin kayak gini susah juga. Oke, next. Aduh. Oke, aduh, ya minta maaf ya Bapak Ibu ya, gue bukan ahli gambar. Tapi nanti kalau ditanya si recruiter, lu bisa gambar nggak topologi? Bisa dong. Nih gini aja deh. Aduh, gimana nih? Kita coba bikin yang lain. Nah, ini memang gue pakai Draw.io sih. Waduh, kelihatan nih gue ngapain aja. Gue ngetin dulu. Aduh, nggak diedit nih. Gue nggak mau edit, jadi biar natural aja. Kelihatan nih gue buka apa aja, ini ada ExpressVPN lagi. Oke, lanjut. Samuel mau ke Aegis, dia pasti trafficnya langsung gini ya, terus segmen. Terus gimana kalau Samuel mau ke gateway-nya? Gue nggak mau gateway gue .1, dot 2 tadi ya, 11.2. Bisa .2. Biasanya gateway itu .1. Ini .1 aja lah ya. Oke. Nah, ini Samuel mau ke Aegis, bisa nih langsung. Kalau dia mau ke tempat lain, dia ke atas nih, karena dia akan cari. Gue nggak punya, misalnya gue mau ke segmen 11. Gue mau ke segmen 11.10 11.100. Ini misalnya gue mau misalnya Samuel ke Aegis kan, terus ada yang gangguin Aegis nih, misalnya si siapa ya namanya, si Naruto lah misalnya. Naruto ini ada di segmen 11.0 Samuel, sorry. Nah, ini ada di segmen, aduh Samuel, oke. Ini Naruto nih, Naruto nih dia email-emailan si Aegis. Nah, gue mau, namanya juga gebetan yang marah ya. Samuel mau marah sama si Naruto, jadi mau kirim email, mau kirim apapun lah, paket apapun, ping lah misalnya ya, email lah, ini email lah, jangan ping lah, malu banget cuma ping doang. Oke, dia mau email ke Naruto, jebret gitu kan. Sekarang gimana? Satu segmen Samuel mau ke Naruto, nggak ada satu segmen, jadi pasti lewat ke, dia mau cari namanya default route. Jadi sebenarnya ada routing statik yang diinjek di tempatnya Samuel. Ini DHCP. DHCP adalah pemberian IP langsung dari routernya. Jadi sebenarnya switchnya udah konfigurasi DHCP yang langsung didapatkan oleh Samuel. Dapatkan oleh Aegis juga. Nah, jadi Samuel akan kirim ke Naruto email, marah gitu kan. Tapi dengan Samuel adalah terjadi di layer network IP adalah Samuel send apa ya? Send paket ke unknown subnet yang belum ada yang tahu, yaitu jadi dibuang langsung 11.1. Gitu deh. Gitu sih. Jadi itu si Naruto ada di sini nih misalnya, di switch lain. Nah, dia aduh bikin ininya gimana caranya? Aduh, sorry ya banyak ngelawak, tapi lawakannya gak lucu. Oke, penting berusaha lah, kita will code OSPF for food katanya kan. Jadi gimana sih ini? Aduh, nah ini misalnya kira lurus. Oke, Naruto ada di sini nih, si Naruto nih. Ada switch juga, Naruto di sini. Oke, jadi nggak usah pakai switch lah. Misalnya dia langsung, let's say ada switch sebenarnya, tapi udah Naruto di sini. Jadi sama flow-nya gini. Nah, jadi gimana? Sekarang Bapak Ibu pasti nanya nih ke gua. 10 aturan. 10.100. Jadi Bapak Ibu pasti nanya ke gua, gimana caranya ini dua bisa komunikasi?
Ini kan beda subnet. Nah ini ada nanti bisa di sini ada IP point to point, ada IP antara ini dua. Misalnya saya IP point to pointnya pakai IP 20/30 berarti ini 21. Oke, ini 22. Oke. 2221. Nah, ini pasti Bapak Ibu nanya nih, gimana caranya gue komunikasi dari si Samuel ke sini? Nah, ini biasanya si ini, siapa namanya nih? Si router gue layer 3 ini udah ngirim 192.110.0 ke Narto, ke router sini, routernya si Narto. Dan si Narto juga udah ngirim routing 11.0 ke Samuel. Ke router sini, router Samuel Magis gitu kan. Oke. Ini udah pertanyaannya, kalau nanti ada lagi nih routing, ada lagi di sini, ada lagi si gebetan lain yang coba nyerang lagi secara cantik banget ya. Jadi ada lagi nih di sini nih si siapa yang namanya ya, si Irda misalnya. Irda ini nggak jelas, jangan Irda lah namanya, misalnya namanya si Alvin gitu kan. Gak enak kalau ngomong Alvin. Oke, Alvin juga suka Maigis nih, jadi dia juga bikin ya, dia juga dapat routing lagi. Ini 11.0 10.0 berarti 9 lah, 9.100 misalnya IP-nya 9.0 berarti kan 9.100. Nah ini jadi ini kesini bikin lagi, terus bikin lagi routing. Dia routing ke sini, ini routing ke sini, statik lagi 11.90. Wow, capek ya. Terus nanti ada lagi nih, ada lagi si misalnya siapa ya, Mario. Aduh, kacau deh. Oke, misalnya Mario. Ini IP berapa nih? Saya nggak bikin bagus ya, nggak apa-apa, yang penting kan konsepnya. Sip. Oke, 800 Mario bikin. Terus gimana caranya? Jadi, nah ini gimana caranya gue bisa kesini? Nah biasanya nanti ada 21, 22 di sini ya, di antara ini dua ya. Jadi gue bikin lagi ke sini. Nanti routing lagi nih ke sini. Kalau Mario dia mau ke Aegis biar gimana bisa reachable, dan gue Samuel gimana caranya gue bisa ngirim email ke Mario. Ini gue bikin routing statik lagi. Bayangin Bapak Ibu Saudara sekalian, routing statik dibuat terus. Dan bayangin kalau ada yang salah. Ini bisa routing loop. Jadi misalnya ini orang routing ke sini ke Narto 10.0. Terus dia juga routing lagi ke yang lain. Aduh, pusing dah pala ngurusin routing statik ini. Ini yang saya sebut tadi, routing statik itu bikin capek. Jadi, tapi ada beberapa kondisi saya juga lihat di lapangan routing statik jauh lebih baik daripada SPF, tapi harus direview dengan matang. Nah, ini akan lebih cepat kalau semuanya pakai SPF. Dengan SPF kita hanya config IP point to point-nya aja. Ada IP point to point lah. Tadi kayak misalnya ini 21, 22, 31, 32, 33. Nah, semuanya ini tinggal nanti semuanya si router ini tinggal advertise network masing-masing. Jadi langsung dapat. Jadi in no time semuanya belajar soal jaringan lokalnya masing-masing. Jadi langsung dapat nih. Samuel sama Aegis udah langsung terkoneksi ke setiap orang di sini. Alvin, Mario dan semuanya. Oke, jadi SPF pertama adalah bikin routing statik yang capek tadi dipermudah lah. Tapi ada beberapa kondisi yang routing statik jauh lebih penting. Bagusan routing statik, nanti ada beberapa kondisi. Itu bisa di lapangan Bapak Ibu dan saudara sekalian lebih jauh dari saya udah tahu itu. Oke, lanjut. Apa ya? Tadi yang kedua tadi adalah, gue lupa lagi yang kedua kan. Coba yang kedua tadi adalah punya seluruh topologi jaringan. Nah, ini semuanya kita semua si router nih, ini tahu seluruh topologi jaringan. Tahu si Mario IP-nya sekian 800, 80 ya, segmennya aja sih. 80, tahu si Alvin itu 90, tahu si Narto 10 segmen ya, segmen. Jadi ini jaringannya 10. Jaringannya 8, jaringan 8, jaringan 9. Ini si router-routernya pada tahu nih. Jadi dia bisa tahu kemana aja perubahan. Nah, katakanlah si Narto tiba-tiba pindah nih ke si Alvin gitu kan. Terus dia colok kabel. Nah, ini nanti langsung cari Narto, dia langsung cari ke sini. Misal segmennya pindah nih. Segmen 10.0 pindahin ke segmen kesini juga gitu. Misalnya jadi ada dua nih. Ada dua segmen, bisa nggak ya? Bisa, oke. Dua segmen kan. Yang SPF. Ini misalnya udah nggak pakai nih switchnya. Jadi nanti orang ini yang nyari itu gampang, lebih cepat. Langsung cari ke sini gitu. Misalnya gue pindahin nih. Aduh, sorry ini gue sekali time aja, males gue bikin edit. Nah ini misal Narto, Alvin, nama Alvin. Nah
Ini misalnya si Naruto pindah, dia bikin satu lagi gateway ke sini. Nah, ini kan jadi nggak kepake nih. Nah, ini bisa di resign-kan nih si switch ini. Resign katanya paling gue benci. Oke. Jadi ini tinggal gini, nanti dia langsung tahu, oh si Naruto, si SPF tuh langsung learning. Naruto tuh sekarang udah pindah ke switch ini. Switch ini sekarang jadi punya 2 kaki, punya 2 segmen Alvin sama segmen Naruto. Bener ya? Bener lah, yakin gua. Oke, ini switch layer 3 soalnya. Jadi nanti tinggal switch layer 2, pecah-pecah aja. Ini Mario kenapa ya? Jadi gitu sih. Jadi perubahan topologi bisa langsung dideteksi. Dan yang ketiga tadi apa ya? Ketiga ada bisa perubahan cepat. Jadi penyusun gue udah menjawab 2 yang poin 2 sama poin 3. Jadi itu udah terjawab. Soalnya ini bahasanya agak tradisional ya. Gue nggak mau udah terlalu banyak Bapak Ibu sekalian dengar bahasa-bahasa yang sifatnya umum, bahasa sifat saintifik, tapi tidak pernah jelasin sifatnya asik gitu kan. Dan mungkin Bapak Ibu saudara bisa ngerti ini sekarang. Kenapa kita butuh SPF? Kenapa SPF lebih dibutuhkan dan kenapa konfig ini masih tetap berlaku hingga sekarang? Jangan kotak-kotak terus lah, bikin elips. Nah, ini kenapa pakai SPF. Nah, mudah-mudahan konsep saya benar. Kalau salah saya minta maaf. Ya saya sudah berusaha ya. Namanya juga manusia biasa berusaha. Nah, ini jadi kenapa pakai SPF kira-kira seperti itu. Dan mungkin Bapak Ibu sekalian bisa lebih tahu lagi, lebih paham lagi dari saya, bisa jelasin banyak konsep-konsep SPF. Saya akan ceritakan lagi nanti setelah ini. Nah, sekarang imagine the world without SPF, dunia tanpa SPF. Imagine tadi Bapak Ibu, si Naruto pindah ke sini, ini harus routing ke sini, routing ke tadi, imagine ya, nggak ada SPF. Routing yang tadinya ke Naruto, ke switch sebelah ini, imagine masih ada ya, harus dipindahin ke routing sini, jebret gitu kan. Bisa sih migrasi gitu, gampang sih. Tinggal delete static root di sini, yang dari sini ke sini, di delete static rootnya, routingnya di delete, naikin ke sini, kedapat nih si Naruto. Tapi itu bayangin ini baru satu use case, ada satu segmen. Bayangin kalau ada 1000 segmen lu pindahin satu-satu. Bisa juga bikin 1000 static root. Misalnya Naruto 1, Naruto 2, Naruto 3, dan Naruto 1000. Ada banyak nih segmennya nih. Terus pindahin semua ke sini. Nah, itu bisa pakai static juga bisa. Cuma kan kelamaan, keribet kan. Bapak Ibu kan punya waktu nih, Samuel misalnya config network engineer harus configin itu satu persatu. Sementara dia ada waktu buat Aegis kan, jadi nggak ada. Aegis bisa nggak suka, akhirnya nggak jadi gebetan. Nah, ini terjadi beruntun buat Samuel. Oke, itu aja sih. Ini banyak lawakan gak guna. Saya minta maaf, tapi saya harap ilmunya masuk. Ini harapan saya. Jadi benar-benar Bapak Ibu saudara ngerti kenapa SPF, dan gak hanya SPF yang bisa melakukan ini. Ada banyak protokol dynamic lain. Gitu sih. Jadi nanti saya akan jelaskan kenapa SPF ini bisa saling ngobrol. Pakai analogi kayak gini juga. Jadi nggak usah Bapak Ibu nggak usah bingung sama sama apa istilahnya ya. Sama ya saya mau jelasin pakai bahasa saya aja sih, saya nggak mau jelasin pakai bahasa saintifik gitu, karena kan udah sering bisa baca, udah banyak lah orang lebih jago soal saintifik dari saya lah, tapi saya mau pakai bahasa analogi lebih powerful. Nama saya Samuel Pardongan Ulysses, Siahaan sebenarnya ada, tapi karena ini KTP, karena ini YouTube, jadi gue pakai Samuel Pardongan Ulysses saja. Terima kasih atas waktunya, udah mau menghabiskan waktu sekitar berapa menit, gue nggak tahu nih, untuk mendengarkan ini. Dan bapak ibu dan saudara sekalian lebih jago dari saya, silahkan kirimkan di kolom komentar apa yang kira-kira mau saya bawakan lagi SPF ini. Saya akan bawakan lebih banyak lagi nanti. Terima kasih banyak. Saya Samuel Pardongan Ulysses, the game is on.